Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak istilah-istilah yang dimunculkan oleh para futurolog modern sekarang ini. The world is flat, bumi makin datar. Jadi globalisasi semakin tak terbendungkan sekarang ini. Dalam era global seperti ini tentu persaingan semakin ketat, ya kan? Luar biasa, saingan kita bukan dalam lokal negeri, dalam negeri, tapi saingan kita di kawasan regional Asia Tenggara, bahkan kawasan dunia. Jarak sekarang ini sudah bisa ditempuh dengan internet, sudah bisa ditempuh dengan IT sekarang ini. Bisa transaksi dalam tempo yang sangat singkat. Kalah cepat berarti kita kalah segala-galanya. Nah, bagaimana dalam era penuh persaingan ketat seperti ini, bagaimana kontribusi Islam? Apakah Islam relevan untuk kita jadikan sebagai satu konsep solusi dalam menyelesaikan persoalan yang sangat competitiveness ini? Nah, justru di sinilah hebatnya Islam. Ia mengagumi sistem perekonomian Islam itu bukan hanya umat Islam. Paus Benediktus pun juga pernah mengungkapkan dalam beberapa kali pernyataan di Afrika, di Mesir, dan itu pernah diangkat dalam satu majalah Le Observatoire, majalah resmi Vatikan, bahwa sudah saatnya untuk menyembuhkan persoalan moneter dunia sekarang ini, mengadopsi konsep perbankan Islam. Di situ ada prinsip mudharabah musyarakah, tidak lagi berasas pada prinsip eksploitasi yang owner bank itu bisa mengeksploitasi yang nasabahnya sendiri, serba lelang dan sebagainya. Nah, rugi sama rugi, untung sama rugi. Tapi kalau kita hanya mau untung, membiarkan nasabah itu rugi, itu nggak adil. Selama sistem ini berlaku, itu susah untuk menciptakan keadilan sosial. Itu kata Paus Benediktus, itu referensinya ada. Nah, dalam era persaingan global seperti sekarang ini, ekonomi Islam itu menawarkan konsep yang sangat istimewa. Ya. Apa itu konsepnya? Misalnya, mari kita kembangkan konsep wakaf. Wakaf saja. Ya. Wakaf itu kan bukan dalam memberikan wakaf tanah, ya. Tapi ada wakaf tunai, wakaf jasa, ya. Ya, misalnya rumah kontrakan saya ada 10 pintu misalnya. 2 pintu itu saya akan wakaf tunaikan. Jadi kontrakan saya yang 2 pintu itu nanti menjadi wakaf tunai. Ya. Jadi kalau ini kita akumulasikan semuanya, itu luar biasa itu, ya. Seharusnya tidak ada orang miskin di Indonesia itu, apalagi umat Islam. Persoalannya kita nggak sadar untuk membayar zakatnya seperti apa adanya. Harusnya membayar zakat misalnya 1 miliar, dia ganti dengan sarung palekat, dia ganti dengan amplop kecil mengundang anak yatim piatu. Itu bukan zakat, itu lebih merupakan sedekah. Zakat itu ada hitung-hitungannya, 2,5%. Ya, jadi mungkin juga teman-teman yang bekerja di sektor zakat ini, ya, misalnya Basnas, itu bagaimana supaya menciptakan suatu model sistem penelitian, jangan hanya diukur dengan akuntan publik, ya kan, tapi akuntan syariah juga harus terlibat di situ itu, ya. Mungkin dari segi pandangan akuntan publik itu gak ada masalah, tapi secara syariah ada masalah, kan. Jangan sampai nanti contohnya gini, zakat yang dikumpulkan oleh badan pengumpul zakat itu 50% diberikan kepada amil, itu gak baik, gak bagus itu. Ada peruntukannya berapa persen untuk amilnya dan berapa persen untuk fakir miskinnya. Fisabilillahnya berapa. Jangan sampai nanti 80% untuk amilnya, hanya 20% yang lainnya. Itu rusak tuh. Maka itu amil tidak boleh menjadikan amil orang yang nggak punya pengetahuan tentang fikih. Namanya saja amil. Amil itu adalah pekerjaan profesional. Kalau pekerjaan tidak profesional, itu bahasa Arabnya fa'il. Jadi kata amil itu adalah pekerja profesional. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya konsep yang bagus ini, ya, nanti ke depan betul-betul akan lebih terbuka, lebih sistematis pengelolaan dana umat, dan umat kita itu nanti akan mencicipi indahnya sebuah kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dipersembahkan oleh